Selamat siang. Selamat siang, selamat datang. Sudah cocok penampilan saya? Cocok sekali, seperti Seperti wanita apa? Angkatan Darat. Yeay! Dan perkenalkan, ini adalah Komandan Adewit, kami Dia Radisti. Harusnya nggak pakai loncat tadi ya, saya harusnya tetap berwibawa. Tapi ya sudahlah, ya namanya wibawa itu kayaknya memang harus dibentuk dengan perjalannya waktu ya. Pak, kalau lihat dengan saya memakai seragam seperti ini, pernah ada nggak sih Pak komandan perempuan di Indonesia? Untuk satuan-satuan manuver dan infanteri seperti ini tidak ada. Jadi bagaimana dengan penampilan saya hari ini? Rambut sih sudah hampir cocok ya kan? Tinggal gagahnya aja ditambah dengan latihan TRX. Betul nggak? Ini latihan TRX betul Pak? Betul, ini adalah latihan TRX, Tactical Suspension Training. Jadi kita mencoba mengadopsi latihan yang dilakukan oleh beberapa militer elit di dunia. Yang jelas ini untuk memperkuat core muscles kita. Jadi otot-otot inti yang memang harus diperkuat setiap saat supaya mereka siap melaksanakan kegiatan apapun. Dan yang menariknya, ini sangat sederhana konsepnya sebetulnya dan bisa dilakukan dimanapun. Betul. Mau di hutan, mau di gunung, mau di pasar, yang penting ada bisa dicantolin Tali suspension ini ya? ini, bisa seperti itu. Wah, tapi kali ini pemandangan yang paling keren adalah dicantolin ini, kalau tadi Bapak bilangnya dicantolin ya, dipasang tali ini di atas tank. Ini tank betul ya? Ini rampur, ya, kendaraan tempur. Oh, beda sama tank ya? Beda Apa dengan beda tank. aja Pak? Kalau tank itu memiliki kanon, jadi memang berbeda. Itu milik cavalry, sedangkan ini adalah unit mekanis. Jadi alutsista yang kita miliki adalah rampur ataupun kendaraan lapis baja. Dan ini adalah produksi dalam negeri dari PT Pindad. Oh, jadi ini yang sempat kemarin ada di berita itu dan saya Betul. lihat wujudnya sekarang. Ya. Aduh, kami Dia kemana aja saya ini. Tapi kembali lagi, kalau saya melihat sisi pribadi dari komandan yang ada di sebelah saya saat ini, kan udah terbiasa dengan hal-hal yang disiplin, udah pasti ya kan, berpindah-pindah tempat. Yang harus diberikan kekuatan itu adalah justru dari keluarga, pengertian itu adalah keluarga, termasuk istri dan anak. Betul. Bagaimana sih contohnya pada saat Bapak memberikan pengertian kepada mereka gitu ya, bahwa ya Bapak sudah tidak lagi menjadi milik keluarga saja tapi justru Betul. milik negara. Itu adalah komitmen dan harus dipahami sejak awal. Seperti sebelum saya menikah, saya harus menceritakan secara jujur apa yang menjadi konsekuensi sebagai istri prajurit, termasuk ditinggal tugas. Belum lama setelah menikah, saya dikirim ke Lebanon sebagai bagian dari misi perdamaian dunia. Ditinggal 1 tahun. Tetapi karena sudah saling memahami situasi tersebut, insya Allah istri kuat, gitu ya. Dan begitu punya anak juga harus menjelaskan hal yang serupa, tentu dengan bahasa yang lebih sederhana, karena selalu bertanya, Papa kemana? Kok lama nggak pulang? Dan lain sebagainya. Kita jelaskan kita ada latihan dan lama-lama anak kita akan paham. Betul, dengan Tapi Bapak profesi tetap punya bapaknya. waktu untuk tetap datang ke kegiatan anak. Saya lihat di Instagram juga ada foto gitu ya, gimana Aira punya salah satu hasil karya kalau nggak Iya, salah, betul. dan Bapak ada di sebelahnya. Itu kegiatan apa waktu itu? Saya berupaya jika memang bisa, walaupun hanya 1/4 jam atau setengah jam, jika memang anak sedang ada mini project, misalnya membuat karya seni, kreativitas tertentu dipamerkan di kelas dan sekolahnya, saya berupaya untuk mengapresiasi itu sambil memberikan semangat bahwa apa yang dilakukan luar biasa dan mudah-mudahan itu bisa memompa terus kreativitas anak saya begitu. Walaupun sebentar. Jadi saya selalu memegang prinsip yang juga disampaikan oleh kedua orang tua saya. Yang penting adalah kualitas pertemuan, bukan kuantitasnya. Kadang-kadang sering bertemu tapi juga nggak berkualitas. Lebih baik cuma sebentar tetapi meaningful. Kita bertanya, kita tahu progresnya, kita bisa mengapresiasi secara baik. Tapi kalau zaman dulu itu biasanya, kalau orang-orang itu bilang, aduh anak tentara, wah ini pasti didikannya tentara banget, disiplin banget. Akhirnya apakah juga mendapatkan pendidikan seperti itu atau justru? Harus, kadang-kadang memang kasihan, cuman kita berdua, saya dan istri saya harus juga punya prinsip yang dengan disiplin seseorang itu bisa tumbuh dengan baik dan bertanggung jawab. Dan itu juga harus dilakukan pemahaman itu sejak kecil. Karena kalau begitu sudah dewasa, maka kita sudah tidak bisa banyak mempengaruhi karakter seseorang. Tapi kalau dari kecil
tanamkan ya, disiplin, tanggung jawab, kemudian juga menghormati orang tua dan sesama, itu akan menjadi bekal yang sangat baik untuk nilai-nilai dasar menjadi pondasi untuk anak ya. Betul, betul Nantinya sekali. ke depannya dia akan tetap kuat mental. Iya, Seperti itu mungkin betul. ya. Apalagi akhirnya perempuan ya Iya, kan. iya. Perempuan satu-satunya untuk saat ini. Betul. Tapi yang saya tahu juga Bapak itu punya sisi yang cukup romantis ya. Nggak cuma sisi romantis terhadap istri ya kan. Ada kayaknya banyak juga di Instagram kita bisa lihat pujian-pujian diberikan kepada istri, kepada orang tua, kepada ibu tercinta, dan salah satunya adalah sudah saya bawa. Ini menurut saya adalah sisi yang paling romantis. Bapak tahu ini apa? apa tuh, nggak tahu. Silahkan Bapak buka sendiri aja deh. Apa? Silahkan. Silahkan Bapak bacakan Oh, agar penonton juga tahu apa sih yang saya bawakan sekarang ini. iya, ini adalah surat yang saya tulis ketika saya mengikuti pendidikan di Amerika Serikat, pendidikan militer di sana. Tahun 2014, ini pada saat orang tua saya selesai menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Dan ini saya bacakan ya. Boleh Bapak? Jadi Mohon izin. ini ungkapan yang tulus sebetulnya. Saya bacakan ya. Pepo dan Memo yang tercinta. Panggilan saya Pepo dan Memo kepada orang tua. Dengan tulus, aku mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas 10 tahun pengabdian dan pengorbanan Pepo memimpin Indonesia. Aku sangat memahami betapa berat amanah yang Pepo emban. Tapi aku juga tahu persis bahwa Pepo selalu berpikir dan berbuat yang terbaik. Siang dan malam, untuk rakyat dan negeri ini, melebihi apapun. Untuk itu terimalah rasa hormat, kagum, dan banggaku sebagai anak, sebagai prajurit, dan sebagai warga negara Indonesia. Aku berharap dan berdoa, semoga Pepo dan Memo senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah untuk dapat terus menyumbangkan pemikiran dan karya terbaik bagi kemajuan Indonesia dan juga dunia. Dalam suasana yang haru ini, aku juga merasa bahagia karena kini Pepo dan Memo bisa meluangkan lebih banyak waktu untuk keluarga. Mohon maaf, aku tidak bisa menghadiri pelepasan Pepo dan Memo dari Istana Negara dan kembali ke rumah sebagai warga Cikeas. Sekali lagi terima kasih Pepo dan Memo untuk segalanya. Cium sayang selalu, Agus Harimurti Yudhoyono. Apa rasanya Bapak pada saat menuliskan surat ini? Bercampur. Saya tentu terharu dan sekaligus bersyukur, sekaligus bahagia karena ayah sudah bisa purna tugas dengan baik dan terhormat selama 10 tahun memimpin negeri ini yang tentu kita tahu banyak sekali tantangan dan permasalahan yang luar biasa, tetapi juga banyak kemajuan yang dicapai selama itu. Nanti kita masih akan lanjutkan obrolan ini setelah kita menyaksikan TRX. Apalagi yang belum kita lihat berarti Pak? Kita mungkin ada melihat sedikit latihan untuk penguatan kaki ya, jadi berlari kemudian menaiki sedikit bukit. Itu juga sangat kita perlukan untuk menyiapkan kemampuan kita untuk melaksanakan patroli jarak jauh dan juga pengejaran. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap bersama kami, Adewit. Masih bersama. Mayor Infanteri Agus Harimurti Yudhoyono.